Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita agar kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam tadi salat maghrib secara berjamaah dan juga dengan bersama. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang salawat kita kepada masyarakat yang amin amin wa alamin. Bapak Ustaz, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita buka pengajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ustaz, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu bi ghairi wudu'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan, sehingga dengan kesehatan dan kelapangan tersebut ada di sana nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebut berupa kesehatan, nikmat tersebut berupa keluangan waktu, nikmat tersebut berupa kekuatan iman yang ada di dalam dada kita. Karena banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang diberikan oleh Allah kesehatan, memiliki kekuatan, memiliki waktu luang, tapi tidak memiliki waktu untuk belajar ilmu agama, tidak memiliki waktu untuk duduk sebentar iktikaf di dalam masjid. Banyak sekali orang, bisa saja karena pekerjaan, bisa saja karena dia tidak terlalu sehat, bisa saja terhambat dengan berbagai hal. Dan halangan itu bisa saja disebabkan karena dirinya, atau mungkin saja Allah takdirkan dia bukan sebagai orang yang bisa duduk beriktikaf di dalam masjid. Maka daripada itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kita kepada Allah. Sudah Allah berikan sehat, sehat tangan kita, sehat kaki kita, sehat gigi kita, sehat lidah kita, sehat mata kita, sehat telinga kita, sehat otak kita. Semuanya sehat. Sedikit saja di dalam otak kita Allah geser menjadi penyakit meningitis. Kalau sudah datang penyakit, apa terjadi? Pergi ke dokter saraf, berapa juta yang harus kita keluarkan untuk kesehatan saraf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah junjungan alam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir dan penyempurna agama Islam. Jadi agama Islam yang ada pada kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah sempurna. Jadi tak perlu lagi agama yang lain sama kita. Walaupun ada orang yang membawa agama yang baru, maka agama tersebut tertolak
indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, yang ada di sisi Allah, yang mau diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang agama Islam, maka kita adalah orang yang sangat beruntung sebagai umat Islam. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat Nabi Musa alaihissalam lama sekali bersujud sampai saking lama bercahaya wajahnya. Karena kalau mati lampu terang wajahnya karena cahaya. Ada nggak kita bercahaya wajah kita seperti itu Bapak Ibu? Mungkin di kamar, jika mau tidur bercahaya wajah kita handphone. Dan tengok wajah istriku bercahaya, punya handphone. Tengok wajah suami bercahaya, punya handphone. Tapi umat Nabi Musa tidak demikian. Cahayanya memang betul karena rajin sekali sujud. Bahkan saking rajinnya sujud, tatkala suatu masa umat Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Musa, adakah umat yang lebih baik lagi daripada ini, ya Musa? Kata Nabi Musa, ada. Sampai-sampai aku pun ingin menjadi umat tersebut, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Apa itu ya Musa? Fa'lam annahu ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah umat yang terbaik, yang lebih baik daripada yang sujud telah bersinar wajahnya tadi, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat terdahulu Bapak Ibu meskipun sudah bercahaya wajahnya, saking lamanya dia bersujud. Makanya ketika Isra wal Mi'raj pertama kali 50 rakaat salat kita ini, akhirnya Nabi Musa sendiri yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, kurang lagi, tidak sanggup umatmu, kurangi sampai menjadi 5 itu pun mau dikurangi lagi. Apa kata baginda Rasulullah hadis yang Bukhari? Memang beberapa kali itu minta pengurangan. Maka 5 ini sama pahalanya dengan 50. Dan ini tidak ada di umat yang lain. Di umat Islam ada fadilah yang sangat besar. Kalau kita baca zikir-zikir umat Islam ini Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada orang yang mau berzikir, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata baginda Rasul, mudah diucapkan oleh lidah, berat timbangannya di sisi Allah, di mizan yang sangat berat. Kalaulah ditimbangkan, kalau kita buatkan perumpamaan Bapak Ibu, langit dan bumi di sebelah kiri, kalimat itu tadi di sebelah kanan, maka pasti lebih berat kalimat itu tadi. Saking beratnya. Wa habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi 2 kalimat ini Bapak Ibu sepele ini, tapi sangat dicintai oleh Allah, berat timbangannya di sisi Allah. Umat yang dulu nggak ada amalan seperti ini. Jadi kita ada lagi fadilah yang lain di umat ini, lebih baik daripada 1000 bulan. Umat terdahulu mana ada? Kalau nggak dapat kita malam itu, nggak bisa dapat umat terdahulu Bapak Ibu. Umat Islam lah yang mendapatkan 1000 bulan itu. Kalau 1000 bulan itu dibandingkan, anggaplah umur kita 50 tahun, anggaplah 30 tahun sudah dapat 1000 bulan, berarti 30.000 kali dapat kita. Berapa itu kalau dikalikan? Apa lagi kalimat 2 ini tadi selalu kita baca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Rasulnya, siapa yang membaca kalimat ini dalam hadis Sahih Bukhari, sahih hadisnya. Kata Rasul, barang siapa yang membaca 100 kali atau lebih baik, tidak akan ada yang datang lebih baik daripada di hari kiamat. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi siapa yang membaca ini 100 kali, maka di hari kiamat tidak akan ada yang lebih baik datang daripadanya, kecuali orang yang membaca lebih banyak. Dan ini umat terdahulu tidak mengamalkannya. Yang mengamalkan siapa? Umat sekarang. Kalau ada umat sekarang mengamalkan di 100 kali dan bahkan lebih, maka tidak ada umat yang datang nanti di hari kiamat lebih baik daripada dia, kecuali orang yang lebih baik membaca. Apakah cemburu umat Nabi Musa Bapak Ibu?
bercahaya wajahnya, tapi amalannya begitu aja. Bahkan ketika berdoa pun bisa-bisa doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah, padahal Nabi Musa ada di sana. Dan itu tidak didapatkan oleh umat terdahulu dan umat sekarang yang mendapatkannya. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mukadimah. Sekarang kita masuk ke materi al-adab. Insyaallah materi kita akan berbicara tentang adab. Pada malam hari ini kita akan berbicara insyaallah tentang adab berwudu. Bukan fikih Bapak Ibu ya. Wudu itu ada fikihnya dan ada adabnya. Nah, jadi kira-kira selama ini kita berwudu, kira-kira beradab tak kita berwudu sama Allah atau memang sama sekali tidak beradab? Ada orang wudunya merasa sudah benar, wudunya begini, tapi toh ternyata dalam sebahagian jalan wudu yang kita lakukan terkadang ada yang tidak beradab dan ada juga yang beradab. Tapi kalau kita lihatlah adab yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini, insyaallah pada umumnya kita di sini berwudunya sudah beradab. Pada umumnya di Indonesia dan di Medan ini juga pada umumnya sudah beradab di dalam berwudu. Akan tetapi alangkah lebih bagusnya kita sampaikan adab tersebut agar lebih sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wudu? Apa sih faedah? Sebelum kita berbicara tentang adabnya, kenapa wudu harus kita bahas? Ternyata wudu ini sangat besar fadilah ya Bapak Ibu yang dirahmati. Nanti insyaallah di waktu yang akan datang kita akan ceritakan fadilah yang begitu besar. Sampai gara-gara wudu seseorang bisa masuk ke dalam surga. Oke, pertama wudu ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang hendak salat. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, perintah. Idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Pertama, basuh wajah kalian. Ini rukun yang pertama. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Tangan kalian sampai ke siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum. Di sini Bapak Ibu berbeda di atasnya faghsilu, basuh wajah dan tangan. Di kepala enggak basuh, tapi wamsahu, usap. Jadi jangan salah ketika kita membasuh wajah, kepala pun kita basuh, tidak. Wamsahu, usap. Bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuh kedua kaki ilal ka'bayn, sampai kedua mata kaki. Ini adalah dalil daripada Al-Qur'an untuk berwudu. Dalil daripada hadis, la tuqbalu shalatun bighairi tuhurin. Kata Rasulullah SAW, tidak diterima salat seseorang kalau dia tidak berwudu. Itu yang pertama. Kemudian wudu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia adalah kunci pembuka salat. Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahrimuha at-taslim. Kunci membuka salat agar kita bisa masuk ke dalam salat harus kunci dulu. Seperti masjid ini Bapak Ibu, kalau nggak dibuka kuncinya itu nggak bisa kita masuk ke masjid. Maka untuk melaksanakan salat, pertama kuncinya harus berwudu, harus suci. Kalau sudah suci, maka kita bisa melaksanakan salat. Kemudian setelah kita melaksanakan salat, takbir yang kita lakukan, Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu membuat semua yang halal di muka bumi ini menjadi haram kepada kita, kecuali yang dihalalkan di dalam salat. Makan halal ketika salat jadi haram, minum halal ketika salat jadi haram, istri halal ketika salat jadi haram. Semua berbicara pun boleh, tapi ketika salat jadi haram kecuali yang diperbolehkan oleh Allah di dalam salat. Wa tahliluha taslim. Kemudian apa kembalinya menghalalkan itu? Ucapan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, halal semua yang halal. Jadi itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu. Kenapa kita berbicara tentang wudu? Karena wudu ini hanya bisa dibicarakan kepada orang yang beriman. Hanya bisa dibicarakan kepada orang yang beriman. Kata Nabi di sini, la yuhafizu 'ala wudu'i illa mu'minun. Tidak akan bisa dijaga wudu tersebut kecuali oleh orang yang beriman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwa saya Rasulullah SAW
alamin. Maka untuk mengetahui tingkat keimanan seseorang dalam dirinya Bapak Ibu, kita bukan menilai orang lain, menilai diri kita. Keimanan kita gimana? Kuatkah keimanan kita? Kita dapat menilai. Kalau keimanan kita sedang kuat, salah satunya dapat kita nilai ketika kita dapat menjaga wudu. Sehingga wudu itu ada dalam diri kita. Atau malah lepas lagi, atau malah ketika sholat wudu. Kalau nggak sholat nggak wudu. Jadi ketika kita mampu menjaga wudu kita, ini adalah tanda keimanan kita sedang meningkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi motivasi kita wudu. Sekarang kita masuk tentang adab berwudu. Adab pertama dijelaskan oleh para ulama, seseorang itu dianggap beradab ketika berwudu, dia harus melaksanakan isbahul wudu'i. Ma makna isbahul wudu'i? I'ta'u kulli mawdi'in min mawadhi'il wudu'i haqqan. Memberikan semua hak wudu terhadap semua anggota wudu itu. Artinya apa? Menyempurnakan semua wudu anggotanya itu sempurna kita buat. Kalau membasuh wajah Bapak Ibu tidak hanya sekedar basuh begini aja. Semua kena anggota wajah. Kalau tangan sampai ke siku-siku. Kalaulah kepala, ada dua mazhab di sini Bapak Ibu yang kalau kepala. Pertama mazhab Asy-Syafi'i, yang kedua mazhab Al-Maliki. Mazhab Asy-Syafi'i itu hanya sebahagian. Ya rata. Kalau mazhab Maliki dan yang lainnya itu semua kepala. Karena di situ rukus itu adalah kepala. Jadi semua seperti ini. Langsung ke telinga, itu mazhab dari Maliki. Kalau mazhab Syafi'i cukup kepala. Berdasarkan apa? Hanya hukbah yang ada di dalam ayat itu Bapak Ibu. Bi rukus itu. Bi itu yang membuat berbeda pendapat para ulama. Karena di dalam ilmu nahwu, bi itu terkadang makna litab'id sebahagian. Itu yang diikuti oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab yang lain yang mengatakan itu lil insaf, nempel. Atau semua, enggak sebahagian. Dalilnya apa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW ketika berwudu dari para Utsman bin Affan semua disapu dalam hadis yang Bukhari. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ada Rasulullah SAW itu ketika berwudu diginikan beliau sebar beliau, kemudian disapu beliau nafiah beliau. Nausiah itu unggur kepala. Jadi kalau akan kita lihat orang berwudu dengan sebegini atau mengusap langsung sekaligus telinga, dalilnya ada dua ada. Tak boleh disalahkan Bapak Ibu ya. Yang salah siapa? Yang tak berwudu yang salah atau yang menyalahkan. Dalilnya dua-dua ada. Kalau dia berbahasa seperti semua kepala tak apa-apa, boleh karena dalilnya ada. Kemudian kalau dia sebahagian seperti yang biasa kita pun nggak apa-apa karena dalilnya sama. Kuat dua-dua. Al-Quran karena memaknai rubah ini litab'id, ada juga lilisaf. Litab'id itu sebahagian mana? Jadi sebagian kepala ada rusak. Gara-gara rubah di sini berbeda pendapat para ulama. Karena nahwu itu Bapak Ibu beda lah. Imam Syafi'i kalau ibarat kata kalau nampaklah mereka berdebat mereka karena nggak hidup lagi beliau, kita sekarang ini yang berbeda pendapat. Berarti menyempurnakan semua anggota wudu kita basuh, ini adalah adab pertama seorang yang berwudu. Kan ada orang kalau wudu itu sembarangan aja berwudu, basuh aja. Pertama letakkan semuanya. Kalau tangan sampai ke siku-siku, betul sampai ke siku-siku. Kalau kaki sampai ke dua mata kaki, itu yang pertama. Dalilnya diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan Aisyah dan Nabi SAW. Wa yulil aqab minan nar asbihul wudu. Celakalah orang-orang yang ujung kakinya daripada api neraka. Ujung kakinya kata Aisyah radhiyallahu anha daripada api neraka. Kenapa? Karena tidak terkena wudu. Jadi cara mengatasinya cuman asbihul wudu, sempurnakan wudu. Itu adalah adab di dalam berwudu. Kalau tidak sempurna, maka dari situ api neraka dapat membakar kita. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua as-siwak. Siwak. Supaya siwak ini bukan jamaah tabligh yang punya Bapak Ibu ya. Betulan jamaah tabligh banyak yang bersiwak. Tapi siwak ini adalah adab berwudu. Karena Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati katanya. Kalaulah tidak berat untuk umatku, la amartu bis-siwak ma'a kulli shalah atau inda kulli wudu.
kalau ada siwak sebelum berwudu itu bersiwak Bapak Ibu itu bagus itu. Dan itu ada. Jadi kalau ada orang mengamalkan itu bagus. Jangan kita celah, jangan kita salahkan. Oh, bersiwak itu kan zaman dahulu tidak. Beda siwak dengan pernah seorang syekh di Al-Azhar waktu itu ketika kami jalan-jalan ada syekh ceramah di Masjid Al-Azhar Bapak Ibu. Beliau menyampaikan apa? Farqu baina furshatil athnan, kata beliau, bedanya antara furshatil asnan, gosok gigi, dengan siwak. Siwak itu menyucikan gigi, sedangkan gosok gigi itu hanya membersihkan, tidak dapat menyucikan gigi. Makanya kenapa dapat menyucikan gigi? Karena ini adalah perintah Rasul. Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang diperintahkan Rasul untuk kebersihan itu adalah lin-nadhafah wal-taharah, untuk kebersihan dan untuk kesucian. Sedangkan perintah yang tidak ada dasarnya Rasulullah hanya dapat membersihkan. Itulah sebabnya beliau mengatakan siwak menyucikan gigi, sikat gigi membersihkan gigi. Ada sebagian orang kalau giginya hanya bersih tidak suci, itulah kadang bisa makan haram, bisa masuk, kemudian cakap perkataan bisa nyeleneh, itu apa itu Bapak Ibu? Tapi kalau bersiwak selalu suci ini, insya Allah perkataan kita lebih terjaga, maka kita pun akan lebih terjaga. Jadi ini adalah adab. Kata Rasulullah, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bis-siwaki ma'al wudu'i." Kalau tidak memberatkan umat, berarti berat. Kalau tidak memberatkan, berarti berat jawabannya di sini. Kalau tidak memberatkan, ada diperintahkan siwak kepada mereka setiap berwudu. Jadi bagi kita yang mau bersiwak, kalau ada jual siwak di luar kita beli. Kalau nggak ada di tempat lain. Kalau nggak ada ya cuma lagi. Tapi kalau ada nggak apa-apa, kita beli bersiwak setiap berwudu. Itu adalah adab. Kalau nggak bersiwak kemana? Ya, nggak apa-apa juga, cuma kurang ajar. Adabnya di dalam pandangan para ulama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang kedua, at-tasmiyatu fi awwalil wudu'i. Membaca bismillah ketika hendak berwudu. Kita tanya diri kita, ada enggak baca bismillah ketika berwudu? Niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fadlan 'alayya billahi ta'ala, itu kan kita baca. Tapi sebelum itu harus ada bismillahirrahmanirrahim. Semua anggota kena. Karena kata Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak dianggap berwudu seseorang jika tidak membaca bismillah. Tidak dianggap seseorang berwudu jika tidak membaca bismillah. Berarti wudu tanpa bismillah kurang sempurna. Jadi sebelum wudu, dan saya yakin kita di sini semua yang ketika berwudu membaca bismillah, itu tandanya kita adalah orang yang beradab di dalam wudu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, adab yang harus kita jaga untuk berwudu adalah taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Kan ada sebagian orang ketika berwudu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sungai kadang kiri dan kanan sama-sama dia. Itu kalau di sungai pernah saya lihat, cuma nggak tahu saya kalau yang nggak di sungai ya, tapi yakin saya kalau nggak di sungai kanan semua. Tapi pernah saya lihat di sungai kiri dan kanan, kaki itu dua-dua, atau siram sekaligus dua kaki, nggak didahulukan kanan. Maka ini kurang beradab. Dahulukanlah yang kanan. Maka selain daripada wudu, Rasulullah sangat mencintai yang kanan. Pakai jam. Kalau ada jam, tempatnya di kanan Bapak Ibu. Dasar hadisnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum. Nabi Muhammad SAW sangat suka mendahulukan yang kanan dalam jenis apapun, fitanaqulihi, fitarajulihi, wa tuhurihi, wa fi sya'nihi. Di dalam memakai selop, kemudian di dalam memakai sepatu, di dalam bersuci, dan segala hal Rasulullah mendahulukan yang kanan. Kalau seseorang pakai cincin, pakai yang kanan. Kalau seseorang pakai jam, pakailah yang kanan. Kemudian, saya sudah biasa, sudah tidak bisa pakai yang kanan, yang kiri, tidak apa-apa. Tapi ini adalah adab. Adab lebih bagus mengikut apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka cincin Rasulullah itu sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Cincin Rasulullah itu stempel. Untuk stempel Bapak Ibu.
itu letaknya di sebelah kanan. Karena Rasulullah SAW lebih cinta mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Makanya ketika kita pakai selop, dahulukan yang kanan. Pakai sepatu, dahulukan yang kanan. Pakai baju, dahulukan yang kanan. Semua yang dahulukan yang kanan. Begitu juga di dalam wudu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ada di dalam wudu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulul a'dha. Apa itu? Menggosok anggota wudu. Rupanya ketika kita berwudu bukan hanya suci-suci Bapak Ibu, digosok. Kalau berjenggot ini kan. Kalau nggak berjenggot rata pun nggak apa-apa. Digosok-gosok tangan pun disunnahkan itu Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, itu sunnah. Rasulullah SAW menyampaikan li hadis Abdullah bin Zaid qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dhira'aihi. Rasulullah ketika berwudu, kata siapa ini? Abdullah bin Zaid, itu menggosok-gosok sampai kepada zira'. Digosok kaki pun begitu. Semua digosok sampai ke sela-sela. Itu adab. Adab ketika berwudu. Jadi kalau enggak digosok gimana? Ya enggak berdosa, tapi ini adalah adab. Tapi kalau memang kita bisa menggosoknya, itu jauh lebih bagus dan lebih sempurna. Sudah beradab, pahala wudunya ada, terampunkan dosa kita lagi. Kemudian yang keenam Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adamul mubalaghati fil istinshaq hal syari. Tidak boleh berlebihan memasukkan air ke dalam hidung ketika berpuasa. Memang istinshaq selain puasa itu bagus. Dihirup air banyak atau tidak minumnya dengan banyak, itu sunnah. Tapi ketika puasa tidak boleh, itu ternyata ada. Kata Rasulullah SAW hadis Liqit bin Sabra marfu'an, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Lakukanlah mubalaghah, banyak membersihkan hidung kecuali ketika sedang puasa. Itu dalam keadaan adab. Nah, kalau puasa, kalau orang baru belajar ilmu agama, ya bukan masuk ke hidung Bapak Ibu, masuk ke mulut ketika panas hari. Nah, itu sebagai orang. Nah, insyaallah kita di sini tidak masuk ke mulut. Itu yang ketujuh. Yang keenam, yang ketujuh, al-iktisad isti'mal al-ma'. Artinya berhemat menggunakan air. Enggak boleh kita menggunakan air banyak-banyak. Kalau bisa meminimalisir penggunaan air ketika berwudu. Rasulullah SAW di hadis Anas, karena Nabi SAW yang selalu besar ila khamsati amdad wa yatawadda bil mud. Dulu Rasulullah SAW itu berwudu itu besar. Besar itu seperti ini Bapak Ibu. Tampungan tangan ini. Nabi Muhammad dapat berwudu dengan air yang ditampung dengan tangannya dimasukkan ke sebuah tempat. Nabi Muhammad SAW dapat berwudu dengan air itu. Cukup wudu, di situ sudah basuh wajah, di situ sudah basuh tangan, di situ sudah basuh kepala, di situ sudah basuh telinga, di situ sudah basuh kaki. Artinya menggunakan air secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Itu adalah bagian daripada adab. Yang kedelapan, ini yang paling penting. Ini banyak kita jumpai di kalangan anak muda sekarang. Adil mulajmil mutawaddi wajhahu bil ma'i inda husnihi. Ketika berwudu itu tidak boleh memukulkan ke wajah. Ada sebagian orang ketika berwudu itu Bapak Ibu begini dia. Nah, tidak boleh dipukulkan ke wajah. Harus dia disapu-sapu, bukan dipukulkan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dari anna dzalika yatanafa ma'adatul wudu. Itu menafikan adab berwudu. Kama fihi tushbihu bi'adatin tabi'atin yaf'aluha ba'du nisa'il jahiliyat 'inda faqdi 'azizin ladayhim wallahu 'ala bisawab. Beliau mengatakan di sini, kenapa itu tidak dikatakan beradab? Karena wanita jahiliyah zaman dahulu ketika tuannya jatuh atau tidak lagi ada tuannya, mereka pukulkan air di dalam wajah mereka. Maka ketika berwudu itu nggak boleh kita pukulkan air di wajah kita. Harus kita betul-betul memang sapu wajah kita dengan air tersebut. Kemudian selanjutnya, al-ma' ba'da wudu. Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbih al-wudu'a thumma yaqul." Barang siapa di antara kalian telah berwudu dan wudunya telah sempurna, habis itu dia berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul
sunnah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Barang siapa yang berwudu dan membaca doa tadi, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga yang 8. Hadis ini katakan pintu surga yang 8. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-jannati as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Boleh dia masuk dari mana pintu yang dia suka. Syaratnya apa? Setelah berwudu membaca apa? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Tapi setelah berwudu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh. Itu doa kita. Masuk surga dari pintu 8 yang Anda sukai. Hadis itu sahih Muslim, ini bukan bohong. Sebagian orang masuk surga bila ada dalilnya. Insyaallah dalilnya kita sampaikan adalah hadis yang sahih. Bahkan ada lagi doa. Man tawadda'a faqala subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kutiba fi rizqin thumma tubi'a bi taba falam yuksar ila yaumil qiyamah. Barang siapa berwudu, habis berwudu dia membaca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dituliskan dalam sebuah kertas, kemudian kertas tersebut dicetak dalam sebuah cetakan. Yang mencetak siapa? Malaikat. Jadi cetakan tersebut pada yuksal, tidak akan pernah hancur ila yaumil qiyamah. Tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Tulisan tadi ditulis dia berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berwudu itu Bapak Ibu kita berdoa. Rupanya berdoa setelah berwudu itu ada. Kemudian doa yang lain ada, boleh, dan tidak diwajibkan di sini doa yang ini. Cuma kalau kita baca doa yang ini, kelebihannya ada. Pertama, Allah bukakan pintu surga yang 8 dibuka dari mana kita mau masuk. Yang kedua, catatan tersebut tetap tersimpan sampai hari kiamat. Ini kalau doa ini, kalau doa yang lain tetap berada. Tapi fadilahnya Allah alam kita tidak tahu merasakan mungkin doanya. Allahumma ij'alni minat taqwabin, ij'alni minal mutahhirin, ij'alni min ibadikas shalihin. Berarti mungkin Allah kabulkan doa. Allah jadikan kita sebagai orang yang senantiasa bertobat. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Allah jadikan kita daripada bagian hamba-Nya yang saleh. Kemudian, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu adab di dalam wudu adalah setelah selesai berwudu, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Jadi habis berwudu, kita jangan cinta kemana sana kemari, tapi laksanakan salat. Berdasarkan hadis Utsman, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama fa raka'a rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Utsman melihat baginda Rasul berwudu, kemudian Rasulullah berwudu dan Utsman mengikuti. Kemudian Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu kata baginda Rasul, wudunya diajarkan Nabi tersebut, kemudian dia salat 2 rakaat dan tidak berbicara kesana kemari tentang dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosanya yang telah. Kemudian Bilal, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salat subuh. Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Bilal waktu salat subuh, ya Bilal, duhai Bilal, hadithni bi arja amalin, tolong sampaikan kepadaku amalanmu yang paling kau sukai fil Islam, di dalam Islam. Fa inni sami'tu turfan 'alaika baina yadayya fil jannah. Jika aku di surga aku dengar hentakan serumu ya Bilal. Apa amalanmu? Tolong sampaikan kepadaku. Apa kata Bilal? Ma amiltu amalan arja 'indi anni lam atatahhar tahuran bi sa'ati lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli. Tidak ada amalan yang paling berharga bagiku ya Rasulullah, kecuali setelah aku berwudu, kapanpun itu baik siang atau malam, aku salat di dalamnya setelah wudu tersebut, baik itu salat yang telah diwajibkan atau salat sunnah. Itu amalan Bilal, sehingga Bilal masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita pun sebentar lagi akan habis. Jadi sebelum habisnya waktu ini, untuk mengisi waktu-waktu yang kosong, jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang mengerti atau tidak jelas dari apa yang kita jelaskan dari Bapak Ibu, kita berikan kesempatan untuk bertanya.
adalah ukuran Pak. Ukuran air yang digunakan Nabi, satu tampungan tangan digunakan Nabi SAW cukup untuk berwudu. Nabi membuatkan tampungan tangan, artinya Nabi menampung tangan kemudian diletakkan di tempat yang lain. Itulah takaran cukupnya wudu Nabi air itu. Nabi berwudu paling sedikit airnya itu satu tampungan tangan, letakkan kembali, dari situ Nabi berwudu. Itu takaran airnya Pak. Itu takaran air yang cukup untuk Nabi. Jadi kalau ada lebih dari itu pada waktu itu dianggap terlalu banyak air yang digunakan. Karena di sini tadi dikatakan apa? Yang silu besar itu mandi rupanya, bukan untuk silap saya. Dengan tampungan begini tadi itu mandi Nabi, bukan untuk mandi. Dengan air segini tadi bisa untuk mandi, bukan untuk berwudu. Yang berwudu itu apa? Bil mud yang lebih kecil lagi. Ibaratnya kata mud itu kalau bahasa Indonesianya kita setarakan satu botol aqua yang kecil itu Pak. Satu inilah Pak ya, lebih besar sedikit. Anggap masih inilah. Satu air ini Nabi berwudu, 5 ini Nabi bisa mandi. Itu sok namanya. Ukuran liternya orang Irak berapa liter itu? 2,5 liter, tak sampai 2 liter. Kira-kira 2 liter lah. Itu Nabi bisa mandi. Itu ukuran sok dalam bahasa Arab. Kemudian ukuran mud itu sekitar satu aqua ini. Itu Nabi bisa berwudu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, satu air ini Nabi bisa berwudu, satu sok jadi Nabi bisa mandi. Jelas Pak ya? Kenapa zaman dulu susah air kalau Indonesia ini banyak air ini sekarang. Oh, kenapa seperti itu? Kan begitu. Itu adalah anjuran adab untuk berwudu karena pada waktu itu memang susah air, memang susah. Makanya sampai sekarang dijadikan sebagai adab kepada kita agar tidak berlebihan menggunakan air pada tujuannya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan lain? Kenapa dengan air baku? Boleh. Dia memang kalau masuk ke dalam fikih, dia memang 2 pula katanya. Cuman pula ini Bapak Ibu, ini adalah perbedaan pendapat mazhab ini ya. Cuman kita tidak bahas masalah 2 pula atau bolehnya. Tapi di sini adalah ada dalam bab di dalam mazhab. Kalau memang bab itu warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan zatnya tidak berubah, maka dia boleh tetap digunakan untuk wudu. Tapi kalau sudah berubah warna, sudah berubah rasa, maka tidak boleh lagi berwudu. Sudah jelas ya? Ada lagi Bapak Ibu Allah? Tadi kan jelasin terkait ayat. Kalau untuk wudu itu seperti apa sih? Maksudnya kayak misalnya bab perlu kan kita pada air, kadang kan perlu tuh airnya. Nah itu kan bisa berubah warnanya atau termasuk tidak membatalkan wudu. Tidak dengar saya. Jadi kalau misalnya wudu kan pakai air ya. Nah air itu kan tadi dibilang harus tidak berubah warnanya, terus harus suci lah ibaratnya. Nah kalau misalnya air beda berbagi keruh gitu, nah itu gimana? Azan ya. Saya jawab ya. Oke. Air laut Pak, itu rasanya asin. Maka ketika dalam jumlah yang besar, dia tidak masuk dalam hukum. Air sungai itu ketika banjir warnanya putih. Apakah tidak boleh digunakan berwudu? Yang tidak boleh berubah warna dan rasanya itu adalah dalam ukuran kecil, bukan dalam ukuran besar. Bedanya itu besar. Maka ketika kurun masih tetap bisa digunakan berwudu. Karena yang dibahas adalah 2 pola. Kalau lebih dari 2 pola tidak masuk dalam hukum. Air laut itu kan asin. Apakah asal hukum air itu asin? Tidak. Tapi kenapa? Karena jumlahnya sudah besar, terus kemudian asin apa boleh berwudu. Jadi jelas Pak ya. Oke, Bapak Ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita telah sampai, mungkin ini yang dapat kita sampaikan.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li asatizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina